Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, menurut Badan Pusat Statistik, pada 2010 Indonesia memiliki 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa. Berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 diperkuat oleh SK Menteri Agama RI nomor 12 tahun 2006 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan laporan Bupati Wali Kota pada 2004 menyebutkan Indonesia memiliki banyak sekali pulau yang sudah memiliki nama dan banyak pula pulau yang belum memiliki nama. Berdasarkan perbedaan dan keberagaman, hal ini harus dijadikan sarana untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, dan bekerja sama, bukan menjadi alasan untuk bersikap egois, fanatik, yang sehingga menimbulkan perpecahan yang dapat merusak persatuan bangsa. Apakah kita rela bangsa para pahlawan ini harus hancur karena perbedaan? Tentulah tidak. Islam mengajarkan pentingnya merawat kerukunan umat beragama dalam keberagaman. Oleh karena itu, hadirin rahimahullah, pada kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Nada Persaudaraan di Bumi Nusantara. Sebagai pijakan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut.
عند الله أتقاكم إن Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk membanggakan keturunan. Derajat manusia hanya dilihat dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Tafsir lain menjelaskan bahwa perbedaan asal-usul manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan dari mereka lahir berbagai suku dan bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Muntakuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana jambu yang berada di dataran Khatulistiwa. Humaydi Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana seperti tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indahnya dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Kita adalah negara yang kaya. Kita memiliki sumber daya yang potensial. Kita adalah negara yang memiliki begitu banyak sumber daya alam. Tapi sayang seribu sayang, hadirin rahimakumullah, tak sedikit pula generasi muda kita yang kini usil, berilmu nihil, bermental kerdil, bahkan berakhlak tengil. Hadirin rahimakumullah, kami telah mengemas bagaimana keadaan negeri ini dalam satu lagu yang berjudul Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta,
Kepadamu rela ku beri, kepadaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Kini Ibu Pertiwi menangis, putra-putri negeri bersedih hati, duka, lara, dan nestapa denting silih berganti. Keadaan tersebut diperparah dengan munculnya sederet musibah alam yang bertubi-tubi. Banjir menimpa negeri ini, bahkan kebakaran hutan sering terjadi. Hadirin rahimakumullah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2020 terdapat 1.724 bencana di negeri ini. 3,7 juta harus mengungsi, Ratusan miliar harus pergi, bahkan kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Dan yang lebih parah lagi, 12.587 mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu banyak bencana yang telah melanda negeri kita ini, maka janganlah kita menambah kesedihan Ibu Pertiwi dengan melanggar berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama karena beda agama. Apalagi cuma masalah dunia maupun masalah pilkada. Hadirin rahimakumullah, Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian dan kerukunan, tidak memaksa dalam hal agama, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 1 sampai 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ولا
Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan para hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran mengajarkan Islam menganjurkan toleransi beragama, tidak memaksa kehendak diri, tetapi membiarkan setiap agama mengajarkan ajarannya. Perbedaan dan keragaman merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang harus kita jalani dengan penuh semangat untuk saling mengenal, bersatu, dan bersahabat antar sesama umat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. 7 dikali 7 sama dengan 49.